Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang terhormat, Ibu Yesi Fitri SEMSIAK selaku Kepala Program Studi Akuntansi UIN Jakarta. Yang terhormat, Kak Dinda Aprilia selaku Ketua HMPS Akuntansi UIN Jakarta, dan Kak Wahyu Retnauladari selaku Ketua Pelaksana kelas desain ini, dan seluruh peserta kelas desain yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kelas desain dengan tema Improve Your Design Skills for More Progressive HMPS Konting UIN Jakarta, walaupun secara virtual. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, karena adanya iman, Islam, wal ihsan. Hadirin yang berbahagia, saya Mia Melinda selaku Master of Ceremony akan memandu acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan tilawah oleh Saudara Ihsan Kamil; ketiga, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya; keempat, sambutan-sambutan; kelima, sesi foto bersama; keenam, acara inti atau pengisian materi; ketujuh, sesi tanya-jawab; kedelapan, doa dan penutupan. Baiklah, hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Menepati acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Ihsan Kamil. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ihsan Kamil atas pembacaan doanya. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk seluruh peserta diharapkan dapat menghikmati dengan sesama. Kepada operator dipersilakan.
Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Wahyu Retnaulandari sebagai Ketua Pelaksana. Kepada Kak Wahyu Retnaulandari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Program Studi Akuntansi UIN Jakarta, Ibu Yasi Fitri, SA KMSI CA. Yang terhormat, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi UIN Jakarta, Saudari Adinda Aprilia, serta seluruh peserta kelas desain yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun masih secara online dalam acara kelas desain yang diselenggarakan oleh HMPS Akuntansi ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta kelas desain yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita melaksanakan kelas desain sesi pertama karena kita akan melaksanakan 2 sesi, yaitu hari ini dan juga di sesi kedua di tanggal 5 Juni yang diselenggarakan oleh Divisi Informasi dan Komunikasi HMPS Akuntansi. Dan pada kelas desain kali ini, kami mengangkat tema Improve Your Design Skill for More Progressive HMPS Accounting UIN Jakarta. Topik ini kami angkat karena masih banyak teman-teman yang belum paham dasar dari mendesain itu sendiri. Nah, salah satu media yang sering digunakan oleh Divisi Infocom sendiri itu adalah Canva. Adapun landasan dasar pembelajaran desain sendiri adalah untuk meningkatkan skill desain. Dapat menciptakan karya sendiri tanpa menjiplak karya orang lain dan juga dapat menjadi skill baru untuk teman-teman yang baru memulai untuk mendesain. Dari acara ini saya berharap bahwa peserta dapat menyerap ilmu yang nanti akan disampaikan oleh pemateri dan juga dapat menerapkannya dalam kegiatan yang diperlukan. Saya selaku Ketua Pelaksana acara kelas desain kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Cukup sekian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Wahyu Retnaulandari atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua HMPS Akuntansi UIN Jakarta yang akan diwakilkan oleh wakil dari Pres Akuntansi UIN Jakarta kepada Saudari Presdela. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mia Melinda selaku MC. Apakah suara saya terdengar, Mia? Terdengar, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan semoga kita tetap bisa semangat pagi nih, walaupun udah jam 10 terhitung menjelang siang, bukan ya? Sebelumnya, terima kasih banyak kepada terkhususnya Ketua Pelaksana, yaitu Wulan, dan juga beserta bidang informasi dan komunikasi HMPS Akuntansi yang sudah menyiapkan acaranya nih, acara kelas desain yang bakal kita jalanin hari ini dan nanti di tanggal 5 Juni. Dan juga yang terhormat juga kepada Bu Yesi Fitri, terus juga kepada seluruh pengurus HMPS Akuntansi, dan sebelumnya mohon maaf apabila Presdinda Aprilia itu belum hadir, mungkin nanti bakal hadir. Yang saya bakal, yang mungkin kalau dari saya, sebelumnya udah mengapresiasi banget sih, dan juga terima kasih juga nih kepada pembicara kali ini, yaitu Bimo, yang udah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kelas desain HMPS Akuntansi UIN Jakarta ini. Mungkin itu aja kali ya. Yang penting dari seluruh pengurus HMPS ini, dari kelas desain ini semoga bisa diterapin gitu loh. Jadi apa yang udah dikasih nih sama pemateri bisa kita terapin dan kita eksekusi langsung. Jadi nggak cuma sekedar dengerin aja, tapi langsung kayak praktekin dan supaya nambah skills kita. Mungkin itu aja kali ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Presdela selaku wakil dari Pres Akuntansi atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta kelas desain diharapkan untuk on-cam. Sesi foto bersama akan saya serahkan kepada operator. Kepada operator, waktu dan tempat dipersilakan. Dimohon untuk teman-teman peserta webinar kali ini untuk mengaktifkan kameranya. Sesi foto bersama akan diambil sebanyak 2 kali. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Dan untuk sesi kedua, 3, 2, 1. Baik, sudah. Saya kembalikan kepada MC. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dengan tema Improve Your Design Skills for More Progressive HMPS Counting UIN Jakarta, yang akan dimoderatori oleh Saudari Nadia Anindita. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan CV moderator pada hari ini. Nama, Nadia Nindita, pengalaman organisasi, Sekretaris Divisi Galeri Investasi Syariah, anggota HMPS Akuntansi, Divisi Ekonomi Kreatif, anggota HMJ Akuntansi 2020 Restrukturisasi, Divisi LSO Kontabilita Club, anggota Galeri Investasi Syariah FEB UIN Jakarta, Divisi Sumber Daya Manusia, pengalaman kegiatan, Koordinator Divisi Media Partner dan Sponsorship Galaxy 2021, Bendahara Umum Syariah Capital Market Week tahun 2021. Kepada Kak Nadia Anindita, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mia atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang saya hormati seluruh audiens dan juga pemateri pada pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap semangat meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Nadia Andita yang akan menjadi moderator pada acara kelas desain kali ini dengan tema Improve Your Skill for More Progressive HMPS Accounting UIN Jakarta pada pagi hari ini sampai dengan 1 jam ke depan. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa tata tertib kelas desain pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mematikan audio selama acara berlangsung dan diperkenankan untuk menyalakan kamera. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom room chat Zoom yang tersedia ataupun secara langsung pada saat sesi tanya-jawab. Kemudian yang ketiga, dimohon kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti tata tertib dalam acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan kondusif. Baiklah, selanjutnya izinkan saya membacakan CV pemateri pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini adalah Kak Bimo Vinka. Beliau merupakan mahasiswa sekaligus merupakan freelancer graphic design selama 5 tahun belakangan. Next, operator. Beliau merupakan mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Jakarta dan pernah bekerja untuk Fundbundles.net sebagai graphic design, kemudian di Ransel Studio sebagai graphic designer, kemudian di Insomnesia Kreatif sebagai Creative Director, dan di CISD sebagai Intern Graphic Design. Kemudian beliau juga memperoleh prestasi sebagai Favorite of Digita Rasa Branding Challenge Winner of
44 Inalum Birthday logo, dan pernah menjadi lokapala CISD sebagai grafik, dan pernah menjadi mentor kelas desain untuk LDK Syahid, CSI FEB, dan Fakultas Kesehatan. Oke, melihat dari latar belakang pemateri kita pada hari ini tuh udah keren banget. Daripada penasaran tentang materi apa yang akan diberikan, kita langsung saja mulai kelas desain pada pagi hari ini. Kepada Kak Bimo Vinka, dipersilahkan. Bismillah, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Ya, ntar kalau ada kendala, potong aja nggak apa-apa ya. Oke. Bismillah, yang saya hormati Bu Yasti Fitri selaku Kepala Jurusan Akuntansi, teman-teman panitia semuanya, dan para peserta. Mohon maaf saya tidak bisa pakai virtual background ya, device saya tidak support. Jadi kenalin, ya saya izin share screen ya. Oke. Kenalin, nama saya Bimo Vinca Azfi. Pada kali ini saya bakalan bawain tema tentang design principles, ya. Gimana caranya desain itu bisa enak dilihat. Gitu. Ya, jadi design principles itu ibaratnya adalah sebuah kaidah dasar, sebuah aturan dasar. Kalau ibaratkan di kewarganegaraan kita ini, design principles itu Pancasila lah. Kalau dalam Islam itu Al-Quran dan Hadis. Dasar kita dalam menjalani sebuah kehidupan. Nah, design principles atau kaidah desain itu adalah sebuah dasar yang harus kita kuasai, harus ya, bukan sunnah, harus kita kuasai dalam membuat desain. Intinya seperti itu. Kenalin, saya Bimo dari jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Jakarta. Gedung kuliah kita sama, saya semester 6. Teman-teman bisa cek informasi di bawah untuk tahu saya lebih banyak di Bimo Vinca di Instagram saya, lalu di LinkedIn atau di Behance kalau seandainya mau bikin connection, dan email saya bimo.eva32@gmail.com kalau seandainya diperlukan. Ya. Alhamdulillah untuk yang sekarang saya jadi full time graphic designer di Ransal Studio sejak semester 5 ya, sejak semester 5 awal. Berarti sudah kurang lebih 1 tahun sudah full time, dan sekarang masih nyambi juga sebagai creative director di Insania Kreatif. Jadi hanya 2 itu. Sambilannya mahasiswa. Full time-nya kerjaan, sambilannya mahasiswa. Udah semester 2, ya Allah, lagi lulus. Oke ya, kita masuk ke materi ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti ini materinya teori dan lumayan berat, maksudnya lumayan menguras pikiran, apalagi untuk teman-teman yang pertama kali baru belajar tentang kaidah desain. Jadi saya sarankan teman-teman untuk minum air putih dulu biar fokus, dan segala distraksi silahkan di mute dulu. Jadi kita fokus kepada materi ini, karena untuk orang yang pertama kali belajar kaidah desain ini bakalan sedikit membingungkan, tapi sebenarnya ini ya. Kaidah, apa itu kaidah? Jadi kaidah itu bisa kita masukin atau bisa kita kategoriin sebagai aturan dasar kali ya. Aturan dasar, pedoman. Oke, sesuai dengan temanya hari ini itu kan improve your design skills. Gimana caranya kita bisa improve kalau seandainya kita nggak punya dasar, kita nggak punya sesuatu yang kita pijak gitu. Orang itu bisa dikatakan dia terbang karena ada tanah, karena ada dasar, ada tempat dia berpijak, dia ada di atas tempat pijakannya, makanya dia bisa dibilang terbang. Tapi kalau seandainya kita selama ini hidup tanpa menjejakkan kaki di tanah, ya kita nggak bisa dibilang terbang. Bahkan kita mungkin nggak tahu apa itu arti terbang. Nah, sama dengan improve skills gitu. Gimana tahu kita bisa improve skill kalau seandainya kita tuh nggak tahu yang paling dasarnya itu gimana. Kita tuh nggak tahu tuh desain itu yang paling dasar, yang paling bawah itu tuh gimana gitu. Nah, kita tuh bisa tahu dari mana kalau seandainya kita ini udah improve atau belum, kalau seandainya kita tuh nggak tahu dasarnya. Nah, bagus itu, ya, desain memang gini,
Yang sering membuat saya kesel adalah ketika orang nih, saya kan orang organisasi juga ya, di CSI FEB juga, di LDK Syahid juga, gitu, di HMPS juga gitu. Jadi ketika ada orang yang tidak mengerti, maksudnya dalam tanda kutip ya, tidak begitu mendalami desain. Lalu ketika kita revisi, selalu yang muncul itu dalam benak pikirannya adalah desain itu kan bagusnya relatif. Menurut gua ini udah bagus. Iya, gue setuju. Gue setuju kalau desain itu relatif. Bagusnya desain itu relatif. Tapi dalam desain, kalau seandainya tidak ikut kaidah, salahnya itu mutlak. Salahnya itu mutlak. Ketika kita ngerjain soal matematika, dosen itu nggak pernah menilai dari seberapa panjang rumus yang kita buat, seberapa rumit ya rumus yang kita pilih, seberapa panjang soal yang kita kerjakan, itu dosen nggak pernah menilai itu. Dosen itu selalu menilai hasilnya, benar atau enggak. Kalau seandainya kita nambahin 2 tambah 2 pakai persamaan linear, dengan orang 2 tambah 2 ya langsung 4 gitu, hasilnya tetap sama. Tapi kan lebih efektif yang 2 tambah 2 tanpa persamaan linear. Gitu. Jadi, kaidah ini adalah malah sebenarnya mensederhanakan desain yang sebenarnya tidak sederhana. Gitu ya. Jadi kalau seandainya diibaratkan itu seperti yang udah di-mention di awal, desain tanpa yang tidak sesuai kaidah itu ibarat kita hidup tanpa Al-Qur'an ya. Nggak jelas, nggak ada tujuannya, tersesat dan kehilangan arah. Jadi desain tanpa mengikuti kaidah desain bukan desain. Bisa dicatat ya. Setiap hal di dunia itu ada aturan, termasuk desain juga punya aturan. Desain itu adalah cara kita berpikir, cara kita melihat, dan cara kita merasa. Desain itu adalah cara kita menyampaikan sesuatu. Jadi kalau saya ditanya, desain itu apa sih? Desain itu bukan proses kreatif. Ya. Proses kreatif itu namanya brainstorming. Desain itu bukan gimana cara kita menggunakan sebuah software. Karena desain itu bukan tentang software. Mau software kita pakai yang berbayar sampai jutaan kayak Adobe, mau software kita gratisan kayak Canva, atau mau software kita yang sekali pakai kayak Affinity, atau yang di HP kayak Pixel Lab, dan segala macamnya, itu bukan desain. Ya. Karena software itu adalah hal yang sepersekian lah dalam dunia desain itu. Software itu memang ditanya paling terakhir. Dalam industri kreatif, ketika kita mengajukan sebuah proposal atau mengajukan sebuah portofolio, yang dilihat selalu hasil. Bagaimana cara kita membuat hasil desain yang baik. Gak pernah satupun studio head nanya kita bikin desainnya pakai apa. Gak pernah. Ya, mau pakai software berbayar, mau pakai software gratis, mau pakai Canva. Kalau seandainya hasilnya sesuai dengan yang industri mau, ya itu masuk kualifikasi. Artinya software itu nggak jadi nggak jadi sebuah kasta lah gitu. Lu nggak ada jago-jagonya, lu pakai Canva. Kalau seandainya teman-teman buka Creative Market sekarang, buka creativemarket.com gitu. Orang di situ yang laku sekarang adalah jual template Canva. Template Canva yang dibuat di Canva dijual di Creative Market, harganya bisa tembus sampai 15 juta untuk satu template. Yang mana transaksi hariannya bisa tembus sampai 10 transaksi. Kalau seandainya 1 bulan kita letakin portofolio itu di Creative Market dengan harga 5 juta aja. 5 juta dengan transaksi 5-10 selama sebulan, maka 50-100 juta nggak kemana di kantong kita selama sebulan. Hanya dari Canva. Dan itu masuk akal. Sekarang teman-teman bisa lihat di Creative Market kalau seandainya teman-teman penasaran gitu. Nah, artinya software itu nggak jadi sesuatu yang mengatakan skill kita seberapa tinggi gitu. Gue bisa Photoshop bukan berarti gue jago. Gue bisa Illustrator bukan berarti gue jago gitu. Masalahnya gue pakai Illustrator, di luar sana ada yang pakai yang gratis, ada yang pakai Inkscape. Hasilnya jauh lebih baik dari gue. Gitu.
Jadi kalau saya ditanya desain itu apa, kembali lagi, desain itu apa? Desain itu adalah cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita menyampaikan informasi, baik itu verbal, ya, baik itu verbal, baik itu tulisan, secara visual. Nah, jadi dia itu harus ditambah tanda kurung secara visual. Karena desain itu visual. Visual ini banyak lagi ya cabangnya. Cuman kalau misalnya kita bahas itu bakal panjang banget. Visual itu udah termasuk bagaimana cara kita bisa tertarik sama suatu hal, bagaimana cara kita untuk lebih mudah dalam mengkonsumsi sebuah informasi. Jadi desain itu sebenarnya, kalau seandainya kita lihat dari segi fungsional, ya, desain itu indah itu ya, nomor 1 dan nomor 2. Estetik itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah fungsional. Nah, tahu nggak kenapa rokok? Ya, kenapa rokok itu sampai sekarang walaupun banyak komunitas yang menolak, banyak orang-orang yang aktivis-aktivis yang menolak gitu rokok, tapi sampai sekarang kampanye jalan terus. Salah satunya ya mereka tahu fungsional dari kampanye mereka itu apa. Kita bisa lihat di luar sana kalau seandainya banner-banner besar ya tentang rokok itu, iklannya itu nggak pernah sekalipun menyinggung orang merokok. Nggak pernah. Pasti yang disinggung ada aja, baik itu isu sosial, baik itu kata-kata kepemudaan ataupun yang lain gitu. Tapi nggak pernah tentang isu merokok gitu. Karena mereka tahu fungsional dari campaign mereka itu apa. Mereka itu mewujudkan awareness. Mereka tuh cuma pengen tahu kami produsen rokok masih ada dan belum tutup. Nah, poin mereka itu sebenarnya itu. Nah, jadi kita sebagai orang HMPS harus tahu nih, fungsi desain kita itu apa. Apakah untuk menyampaikan informasi? Apakah hanya untuk memamerkan skill kita? Apakah, karena memamerkan skill itu juga ada fungsinya. Kalau dalam pameran, semua desainer itu memamerkan skillnya, walaupun karyanya gak ada fungsinya gitu. Tapi dia memamerin skillnya gitu. Tapi kalau seandainya kita dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, yang biasanya ditonjolkan adalah fungsinya informasional, bisa menyampaikan informasi. Ya. Nah, kaidah desain itu sebenarnya banyak banget. Kemarin saya sudah kirim link YouTube videos playlist ke Resti, jadi mungkin Resti bisa forward ke grup teman-teman. Itu adalah versi lengkapnya. Itu adalah versi lengkapnya, teman-teman bisa tonton semua video yang di situ. Saya jamin isinya daging semua, gak ada ilmunya ya. Videonya bahasa Inggris tapi ada subtitle bahasa Indonesianya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu dasar kaidah desain lebih jauh lagi, lebih dipahami lagi, silakan tonton semua videonya. Ada sekitar 6-7 video kalau nggak salah. Masing-masing maksimal 10 menit. Ya. Setelah materi ini gitu, untuk menambah wawasan teman-teman atau untuk melakukan pengayaan, karena yang di sini itu dari video itu saya kecilkan gitu, saya shrink lah gitu, dipadetin gitu. Jadi yang pertama itu ada layout, font, color, konsistensi, dan perspektif. Kita bahas satu-satu ya. Nah di sini udah mulai agak berat topik. Pertama kita ngomongin layout. Layout itu apa sih? Sebenarnya sederhananya layout itu adalah bagaimana cara kita menyusun. Sederhananya sih gitu. Nah, tapi ini sebenarnya nggak perlu dihafal. Ini sebenarnya nggak perlu dihafal. Tapi ketika teman-teman udah biasa nge-layout, hal-hal ini pasti kayak udah otomatis gitu teman-teman lakuin. Ya, pertama itu proximity. Proximity itu bisa dibilang pengelompokan. Ya, pengelompokan. Jadi kalau seandainya dalam kartu ya, dalam kartu ID card gitu, bisa dikelompokkan yang pertamanya dari informasi pribadi, lalu dari sosial medianya atau kontak, lalu di sini mungkin bisa dimasukin skill atau brandnya. Kalau seandainya dalam poster HMPS, berarti kita bisa pisah
antara judul, baru pemateri, baru hari, tanggal, baru kontak person dan lain-lainnya. Jadi dia dikelompok-kelompokkan. Jadi jangan ada kontak person cowok di bawah, kontak person cewek di atas. Jangan judul di tengah, subjudul di bawah. Jangan pemateri 1 di atas, pemateri 2-nya di bawah. Gitu. Jadi jangan, dia harus dikelompok-kelompokkan. Ini sederhana lah. Teman-teman pasti udah banyak tahu. Margin. Hal ini adalah dosa yang sering sekali dilakukan, tapi ada yang lebih sering lagi sih dilakukan. Margin ini adalah dosa yang sering sekali dilakukan sama anak-anak HMPS UIN Jakarta. Menjadi keresahan saya pribadi. Gitu. Karena banyak banget, ada di satu organisasi, saya research ini apa namanya ya, gregetan ya gitu. Ada satu organisasi koor atau iyalah koor medianya itu bilang, gua itu kalau ngedesain ya sebisa gua aja. Kalau menurut gua bagus ya bagus. Gua udah gregetan banget tuh liatnya. Aduh. Ini kalau seandainya pola pikir kita seperti ini, ya desain-desain kita setelahnya ya bakalan gak jelas gitu. Nah, salah satunya adalah penerapan margin. Dalam Word, ya kalau seandainya kita bikin skripsi, bikin makalah, itu kan selalu ada margin. Sebenarnya margin itu selain menjadi batas daerah print, kalau seandainya di media cetak ya, tapi margin itu juga sebagai batas media. Jadi margin itu penting banget. Margin itu penting banget. Jadi setiap kali teman-teman bikin desain di Canva, harus wajib hukumnya bikin margin. Wajib banget. Nah, elemen-elemen desain kita tuh nggak boleh lewat margin. Nggak boleh lewat margin. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh ada marginnya semua nih. Di alignment ada marginnya, di kontras ada marginnya nih. Terus di proximity juga ada marginnya gitu. Jadi dia tuh nggak mepet sama potongan kertasnya gitu. Kenapa? Karena sifat mata manusia adalah fokus ke tengah, fokus ke informasi yang di sekelilingnya itu nggak ada informasi apa-apa, atau kita namakan blank space. Kalau seandainya kata-kata yang sering dibaca tuh, ketika kamu melihat kertas putih, lalu ada titik di tengahnya, kemanakah kamu fokus sih? Seperti itulah manusia fokus pada kesalahan. Sebenarnya bukan karena itu gitu. Karena manusia itu, otak kita udah dirancang untuk memproses informasi yang berbeda dari mayoritasnya. Jadi ketika kita melihat sebuah media putih, ketika ada satu media yang warnanya lain dari putih, ya kita pasti bakal fokus ke situ. Nah, kalau dalam desain itu media putih namanya blank space atau white space. Atau negative space, banyaklah namanya gitu. Nah, ketika kita sudah melihat sebuah desain, negative space-nya, mata kita tuh langsung nge-scan. Jadi dalam desain itu kita tuh nggak ngebaca, kita tuh nge-scan. Ketika kita ngeliat desain pertama kali, kita langsung nge-scan. Blank space-nya seberapa, lalu kita langsung fokus ke materi kita, langsung fokus ke kontennya gitu. Nah, seperti itulah pola penglihatan manusia, dan itu harus dipertimbangkan sama desainer. Makanya margin ini penting karena bisa memfokuskan pembaca untuk membaca informasi yang ada di desain kita. Kalau seandainya nggak ada marginnya, mata kita tuh berkeliaran gitu, kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Gitu. Saya pribadi, kalau seandainya ada desain yang udah nggak pakai margin, nggak bakal saya lihat, langsung saya skip. Kalau muncul di timeline, langsung saya skip pokoknya, nggak pernah dibaca. Karena apa? Untuk memancing orang membaca informasi saja, kita sudah gagal. Apalagi untuk menyampaikan informasinya. Ngerti nggak? Kita tuh mau narik orang nih, mau narik orang buat baca informasi kita aja, kita udah gagal gitu. Apalagi kalau seandainya kita mau nyampe informasinya gitu loh. Nah, makanya margin ini penting banget gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman harus udah mulai pakai margin kalau ngedesain. Di software apapun pasti bisa pakai margin. Pasti bisa pakai margin. Di Canva sekalipun bisa pakai margin. Ya. Yang ketiga adalah alignment. Alignment itu adalah rata kiri, kanan, tengah. Justify. Ya, sederhananya kayak gitu. Jadi kalau seandainya informasi, mata manusia itu lebih gampang memproses informasi yang rata kiri. Karena kita ngebaca dari kiri. Kalau seandainya kita orang Arab, mungkin kita bacanya lebih gampang dari kanan. Tapi misalnya kita orang Indonesia yang pakai huruf Latin. Jadi kita lebih terbiasa pakai rata kiri. Gitu. Artinya, informasi
ketika ia memuat informasi yang banyak, katakanlah teks yang panjang, katakan informasi yang pokoknya panjang lah teksnya gitu. Itu sangat disarankan pakai rata kiri. Nah, kapan rata kanan, rata tengah itu dilakukan? Ya kalau seandainya informasinya sedikit. Misalnya judul besar, headline, itu boleh di tengah. Karena kalau di kiri, ya bakal aneh. Bakal kesannya nggak bakal seimbang. Terus tema. Tema kan itu biasanya satu kalimat ya. Bisa 2 baris, maksimal 3 baris lah tema biasanya. Itu boleh rata tengah. Tapi kalau seandainya udah masuk kayak nama pembicara, terus titel-titelnya gitu kan. Nah, itu sudah harus masuk rata kiri gitu. Karena pengelompokan informasinya sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak informasi yang kita telaah. Kita melihat foto pematerinya, kita melihat nama pematerinya, kita melihat gelar-gelar pematerinya, titel-titelnya, itu udah informasi yang sangat banyak sekali kita baca. Sehingga kalau seandainya kita buat rata tengah atau rata kanan, itu susah banget bacanya, serius. Itu bakal susah banget bacanya. Nah, makanya kalau bisa, kalau udah masuk ke pengelompokan pemateri, itu biasanya dibuat di rata kiri. Selanjutnya adalah kontras. Kontras itu ibaratnya, apa sih yang mau kita tonjolkan dari informasi ini. Misalnya kalau ada poster, HMPS Akuntansi Present, kelas desain. Kelas desain. Kira-kira yang mau ditonjolkan HMPS akuntansinya atau kelas desainnya? Kalau seandainya yang mau ditonjolkan adalah kelas desainnya, ya makanya kelas desain itu biasanya dibuat lebih besar, dengan warnanya lebih kontras, ya, atau mencolok, dengan fontnya mungkin berbeda, dengan style fontnya lebih berbeda. Pokoknya kita pengen kasih tahu kalau ini loh highlight-nya gitu. Ini loh acaranya gitu. Sedangkan HMPS akuntansinya cuma ditulis kecil aja gitu. Ditulis kecil atas sederhana, udah cukup gitu. Karena yang mau kita tonjolkan, yang mau kita kontrasin adalah kelas desainnya. Gitu. Selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima. Proximity. Nah, proximity ini adalah bagaimana alur kita membaca. Ini tuh kalau di dalam desain sebenarnya kepake. Cuman nggak kepake banget karena desain itu biasanya nggak banyak banget informasi yang dikasih tahu gitu. Nah, tapi di HMPS akuntansi itu ada tuh beberapa yang saya lihat kayak koran, terus kayak fakta-fakta ataupun tulisan-tulisan artikel gitu kan. Nah, ini penting proximity diterapkan gitu. Kita harus bisa mempelajari bagaimana alur mata manusia untuk membaca. Jadi kalau seandainya kita urutkan, di sini ada headline atau title, boleh. Di sini ada subheadline atau subtitle juga boleh. Di sini baru ada main text. Nah, mata manusia tuh ngebacanya pasti gini. Kita baca ini dulu, baru kita ke sini, baru kita ngeproses gambar, baru kita baca teksnya. Pasti setelah dari sini, baru kita kemari lagi, baca lagi, kita ulangin lagi. Kenapa? Ya karena mata kita dari kecil, dari kita belajar ngebaca udah dilatih untuk seperti itu. Kita ngebaca buku-buku bacaan, kita ngebaca buku-buku bergambar. Kita tuh udah dilatih proximity kita gitu. Apalagi teman-teman yang biasa baca komik. Karena kalau komik Jepang kan dari kanan ya, bubble text-nya dari kanan, tapi baca teksnya dari itu garis kiri gitu, dari kiri gitu. Itu yang agak ngeganggu sebenarnya kalau di Jepang, karena mereka kan biasanya pakai katakana atau hiragana kan gitu. Nah, tapi kalau komik Indonesia, nah, kita tuh biasanya proximity kita tuh udah dilatih banget di komik. Gitu. Karena kita udah tahu nih urutan ngebacanya itu dari mana. Dari atas yang paling kiri pasti. Atas kiri, baru agak ke kanan, kanan bawah, kiri bawah, kanan bawah, kiri bawah, kanan bawah. Kita tuh udah dilatih mati kita kayak, pernah gak sih nyadar kok gue tahu ya cara baca komik? Gitu. Kok gue tahu ya? Gue harus baca yang mana duluan. Gitu. Walaupun sometimes kita bingung ya, ini yang mana duluan bubble text-nya gitu. Tapi kebanyakan kita tahu tuh kayak, oh, gue baca yang ini, setelah itu yang ini, setelah itu yang ini. Tanpa sadar. Nah, coba teman-teman telah gitu. Nah, itu adalah proximity. Nah, dalam desain, kita harus mempermudah proximity orang-orang dalam ngebaca. Jangan teks yang lanjutan. Misalnya gini, kita bikin teks nih. Halamannya nggak muat atau kita pengen letakin fotonya besar-besar gitu. Teksnya jadi kita pisah di lembar berikutnya gitu. Wah, itu udah kacau banget sebenarnya. Itu udah kacau banget. Orang kayak, loh, ini teks yang mana gitu loh. Oh, ini teks yang lanjutan yang sebelumnya gitu. Orang tuh kayak, ya dia udah lupa sama teksnya sebelumnya gitu. Dia udah lupa gitu. Karena lagi-lagi manusia itu kalau seandainya ngebaca,
atau ngelihat sebuah desain atau ngebaca sebuah komik, dia itu nggak ngebaca sebenarnya, dia itu nge-scan. Kalau seandainya kita baca komik gitu, paling gampang baca komik, kita tuh nggak bakal inget dialognya. Kita tuh nggak bakal inget dialognya. Tapi kalau seandainya kita ditanya apa yang terjadi di cerita itu, kita tahu. Nah, itu udah kelihatan banget kalau seandainya kita selama ini nge-scan informasi, bukan ngebaca. Itulah khasnya sebuah desain ya. Beda sama buku yang memang harus dihafalkan teori-teorinya dan lain sebagainya. Itu untuk layout. Nah, di layout ini adalah dasar atau kaidah yang paling banyak makan waktu. Karena saya sendiri saja sudah merasa khatam ya, sudah merasa khatam dalam dunia perlayoutan ketika semester 3. Ketika semester 3. Sedangkan saya mulai ngedesain dari SMP kelas 2. Dan saya baru khatam layout semester 3 gitu. Jadi bisa dibayangin berapa tahun saya buat khatamin layout gitu. Nah, tapi teman-teman, tapi itulah dulu kan waktu SMP, SMA kan masih susah ya, maksudnya saya juga tinggal di daerah, sinyal wifi juga jarang, mau nge-YouTube juga susah gitu. Tapi kita sekarang udah gampang banget, materi desain dari mana-mana, kita tinggal klik layout tips di YouTube udah muncul semuanya gitu, bisa kita tonton, udah lebih gampang lah belajarnya. Dan seharusnya pandemi ini itu udah enak banget sih sebenarnya buat belajar desain. Bayangkan kalau seandainya ini kita belajar offline, kalau seandainya teman-teman lupa, teman-teman nggak bisa replay materinya. Teman-teman nggak bisa replay materinya. Tapi kalau seandainya kita online, ya, belajar desain itu paling enak online, titik. Kalau kita online seperti ini, teman-teman lupa, teman-teman tinggal replay. Ini udah paling enak banget. Selanjutnya ada font. Wah, ini saya orang yang paling concern sama font. Kenapa? Karena kerjaan saya itu adalah salah satunya menjadi analisator font gitu di Ransel Studio. Gitu. Jadi tugas kita salah satunya adalah ngelihat font beratus-ratus font selama sebulan untuk ditelaah temanya, previewnya dan segala macamnya gitu. Jadi saya concern banget sama font. Nah, font itu dulu di tahun 98 sampai tahun 2010, 2015 orang masih banyak pakai 3 font. Orang masih banyak pakai 3 font. Sekarang, tren sekarang, orang maksimal pakai itu biasanya 2 font. 3 font itu boleh kalau seandainya ada elemen minor. Apa itu maksudnya elemen minor? Jadi kalau seandainya ini poster ya. Ini poster. Terus ini ada font 1. Ya, jadi headline biasanya. Terus ini ada font 2. Font 2 gitu. Ini isinya, isi kontennya. Nah, font 3 tuh boleh kalau seandainya dia jadi elemen minor. Misalnya apa? Misalnya kayak sosial media HMPS di bawah. Itu fontnya beda gitu. Nah, ini masih boleh. Tapi kalau yang ini, kontennya itu wajib 2 font. Wajib 2 font. Bahkan, tahun sekarang, bahkan saya pribadi, kalau ngebikin poster, itu saya biasa pakai 1 font. Kok bisa pakai 1 font? Teman-teman coba main ke Google Fonts, terus lihat font-font ini kayak Poppins, terus Virasans, atau font yang dipakai sekarang ini, Montserrat. Ya. Font-font ini tuh punya family. Ya. Punya family. Dari mulai yang paling tipis sampai yang paling tebal. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk menggunakan desain teman-teman. Jadi walaupun 1 font yang digunakan, tapi kesan desainnya itu tetap variatif. Tetap variatif. Jadi dan dari desain jenis-jenis font itu dibagi jadi 3. Sans serif, serif, script atau dekoratif. Kita jelaskan fungsinya ya. Sans serif ini dia biasanya wajib main text. Kenapa? Karena udah trennya sekarang. Kalau seandainya teman-teman pakai serif untuk main text, itu desainnya udah berasa kayak buku-buku pelajaran lama. Jadi teman-teman coba lihat ini. Sans serif. Kenapa? Karena sans serif ini fontnya lebih gampang dibaca karena standar. Standar mata manusia untuk membaca. Jadi font sans serif ini paling wajib dijadiin main text. Jadi kalau seandainya di desain teman-teman, kalau udah bingung banget main text-nya pakai apa, seharusnya nggak usah bingung sih. Karena font isi itu atau main text itu atau konten itu memang harusnya pakai sans serif. Karena itu adalah
sebuah kemudahan yang diberikan oleh desainer untuk pembaca gitu. Dan sans serif ini juga cocok untuk tema-tema yang modern. Misalnya kayak seminar, workshop, dan lain-lainnya. Serif ini penggunaannya itu rata-rata sih dia di antara sans serif dan dekoratif. Dia boleh jadi main text, tapi nggak setiap saat tepat juga gitu. Kadang kalau seandainya informasinya kebanyakan, terus kalau buku itu kan dicetak, terus tulisannya kebanyakan, kita kayak tadi bacaannya apa, kita bisa deketin mata kita buat ngebaca. Tapi kalau desain udah masuk sosial media, dia pasti bakal kekompres. Kalau seandainya kita zoom, pasti pecah, tulisannya nggak bakal bisa kebaca. Nah ini sering banget problemnya sama serif. Gitu. Karena serif itu huruf E-nya, huruf O-nya, terus juga huruf T, F, itu mirip-mirip gitu. Itu mirip-mirip banget. Jadi kalau seandainya teksnya kecil, terus pecah, itu udah bakal susah banget dibaca. Nah, makanya boleh kalau seandainya teksnya sedikit gitu. Terus sans serif ini juga boleh jadi headline, kalau seandainya sesuai dengan temanya. Misalnya kemarin tuh kayak Atasi itu, poster dari Ambesa Akuntansi Atasi itu headline-nya pakai font serif gitu. Nah itu masih boleh. Walaupun di bawahnya pakai sans serif sama serif juga. Nah selanjutnya skrip dekoratif. Ya, ini wajib. Ini bukan wajib sih. Ini headline biasanya untuk headline. Dan dia ini nggak boleh untuk main text. Karena kalau seandainya dekoratif ini, kalau seandainya diubah ke font atau jadi main text, ini bakal susah banget kebaca. Kenapa? Ya karena itu, coba teman-teman cari font script ya di DaFont atau di Google Font dan segala macamnya. Teman-teman cari semua font itu terus dijadiin teks yang banyak. Keriting dah mata tuh baca, serius. Gak bakal bisa kebaca gitu. Makanya font-font dekoratif atau script seperti ini itu cocoknya memang jadi headline doang. Misalnya kayak script dekorasi ini, misalnya kayak rapat atau musyawarah rutin gitu, atau acara keputrian atau apa kayak gitu. Nah itu boleh dia jadi headline, dia cuma 2 baris gitu kan, besar, nah itu boleh. Tapi selebihnya harus pakai sans serif atau serif. Itu untuk font. Dan ingat ya, cuman boleh 2 maksimal jenis font, maksimal 3 tapi itu harus minor. Nanti kita ada bedah desain di belakang ya. Saya udah izin sama Mbak Resti. Selanjutnya warna. Warna ini, coba saya share screen ulang ya. Karena tadi cuma saya screen window. Oke. Jadi warna ini ya, udahlah stop lah pakai warna-warna yang kayak gini lah. Yang kiri coba lihat, itu udah nyakitin mata banget warnanya. Jadi warna itu kalau teman-teman tanya RGB sama CMYK, apa sih RGB sama CMYK? Simpel. Kalau seandainya teman-teman mau bikin desain untuk dicetak, kayak misalnya banner, terus poster ini mau dicetak ya, itu pakai CMYK. Kalau seandainya teman-teman mau untuk diupload, ya sosmed, pokoknya nggak dicetak, itu pakai RGB. Simple. Gak usah dipusingin apa itu RGB atau CMYK. Kalau seandainya nggak bakal dicetak, pakai RGB. Kalau seandainya bakal dicetak jadi banner, pakai CMYK. Dan semua software udah support convert dari RGB ke CMYK. Sebenarnya kalau mau aman itu RGB. Gitu. Karena CMYK kalau seandainya diupload, dia warnanya bakal hancur-hancuran. Tapi kalau RGB, kalau seandainya dicetak, dia nggak bakal sehancur-hancuran gitu warnanya gitu. Nah, tapi RGB ini kalau seandainya dicetak, warnanya bakal lebih turn down gitu. Warnanya bakal lebih mute. Nah, tapi ada tips teman-teman supaya warna RGB
sama kalau misalnya teman-teman desain RGB nih, tapi tiba-tiba pengen cetak dan nggak sempet convert, atau tiba-tiba teman-teman udah males banget nge-convert warnanya atau nyesuaiin lagi warnanya gitu. Sebenarnya teman-teman gampang. Teman-teman tinggal pakai color palette atau color palette atau palette warna. Ini contohnya yang seperti ini. Nah, color palette itu bisa teman-teman dapetin di Colors, di Color Hunt, dan lain-lain gitu. Saya contohkan ya. Kalau misalnya kita buka browser, teman-teman bisa klik, bisa cari colors.co. Nah, ini saya selalu sarankan kepada teman-teman setiap kali mau mencari warna, buat teman-teman yang susah atau punya feeling, gue bad banget deh dalam milih warna, taste gue jelek banget gitu. Nah, ya tinggal pakai ini gitu. Teman-teman udah masuk ke Colors, tinggal ke Explore. Ya, kalau misalnya males ngecari warnanya sendiri, tinggal ke Explore. Terus nah, ya udah. Terus di sini tinggal teman-teman cari ya, mau trending, latest, populer. Saya biasanya trending. Jadi teman-teman tinggal pakai aja nih palette yang ada di sini. Mau save jadi apa? Bisa save jadi PNG, bisa jadi SVG, terserah teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi nggak usah risau lagi sama milih warna. Di sini tinggal sesuaikan sama taste teman-teman suka yang mana. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang tematik juga bisa. Teman-teman misalnya mau pakai tema earthy ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja earthy di Google ya, earthy color palette. Tinggal ke gambar. Nah, udah banyak nih palette color buat earthy untuk tema-tema earthy ya. Ini tema-tema jilbab, jilbab cewek nih biasanya earthy. Misalnya kayak gini. Nah, ini bener kan baru ngomongin jilbab. Nah, ini kayak gini. Nah, ini warna-warna, ini bisa cewek-cewek suka banget nih warna-warna pastel-pastel earthy kayak gini, ini suka banget. Cuman kalau misalnya tematiknya mau lebih ke warna, misalnya sky blue gitu. Misalnya temanya mau modern gitu kan. Misalnya mau apa ya? Sky blue color palette. Nah, pasti ada. Nah, teman-teman tinggal cari pakai yang mana. Misalnya mau lagi red color palette, mau pakai warna yang merah-merah nih gitu. Misalnya mau menyesuaikan sama warna PDH-nya gitu kan. Karena mungkin agenda rekrutmen atau apa, red color palette apa ya yang bagus ya sama merah. Ini teman-teman bisa kayak gini. Oh, ternyata ungu sama merah bagus ya. Cakep kan warnanya. Oh, ternyata merah sama ungu bagus ya. Jadi nggak usah pelajarin lagi teori-teori warna, color wheel apa, nggak usah buang waktu. Teman-teman ngabisin waktu di situ, nggak worth it gitu, nggak worth it serius. Sudah langsung aja pakai cara kayak gini cepat. Jadi nggak usah lagi pelajari teori warna, nggak usah belajar lagi color wheel dan segala macamnya, mix and match, dan nggak usah. Cukup pakai warna palette. Bahkan di teman saya yang cewek itu make color palette buat outfitnya. Jadi kalau misalnya dia ada jilbab warna coklat susu gitu kan, ada warna jilbab coklat susu, ya dia cari aja tuh palette coklat susu gitu. Nah dia tuh bisa tahu, oh coklat susu itu ternyata cocok buat disatuin sama hijau army, cocok sama warna hitam, cocok sama warna abu, ternyata bisa juga sama navy dan lain. Dia jadi tahu gitu. Dan dia mix and match itu dari color palette. Jadi teman-teman gak usah ngira-ngira lagi gitu. Nah, itu juga jadi tips and trick gitu. Karena teman-teman kan, nah misalnya kayak earthy tadi tuh, kalau misalnya teman-teman lihat earthy, yang earthy palette gitu ya, teman-teman cewek lah misalnya, terutama lah. Teman-teman bisa tahu nih, misalnya jilbabnya warnanya abu-abu. Oh ternyata kalau pakai warna hijau apa lah ini namanya gitu. Oh ternyata ini ya masih cakep ya gitu. Terus juga sepatunya warnanya kuning seperti ini kan banyak, kuning mustard seperti ini gitu. Jadi kalau saya ini tiga warna ini aja teman-teman pakai buat jadi outfit, udah cakep gitu. Gitu ya. Oke, sudah ditagih waktu. Sudah kita lanjut ke materi ya. Masih warna tadi ya. Ya, selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi itu biasanya sebenarnya ini lebih ke spacing ya. Ini sebenarnya penerapannya lebih ke spacing atau spasi. Nah, ini gimana caranya kita
bikin spasi informasi atau tiap-tiap pengelompokan informasi itu jadi rapi gitu. Yang pertama itu ada repetitif. Repetitif itu sederhana, sama. Repetitif ini di mana digunakan? Biasanya kalau seandainya ada satu elemen yang sama tapi berulang. Pemateri. Misalnya pematerinya ada 3. Itu kan sama tuh. Maksudnya sifatnya kan sama. Nah, itu bisa dibuat repetitif. Maksudnya repetitif itu apa? Besar teks namanya sama, besar teks pematerinya sama, titelnya sama, semuanya sama, kita samain. Sampai ukuran fotonya pun sama. Nah, itu namanya repetitif, semuanya disamain. Habis itu dikelompokin jadi satu. Yang kedua adalah variatif. Variatif ini biasanya hubungan antara satu informasi dengan satu informasi yang sebenarnya sama, tapi less important. Nah, ibaratnya kalau seandainya 2 ini adalah pemateri, 2 ini misalnya pemateri gitu. Yang satu ini moderator. Nah, satu ini moderator. Jadi dia dibuat lebih kecil, tapi tetap fontnya sama, posisinya sama, layoutnya sama, alignmentnya sama, kontrasnya sama, tapi dia dibuat lebih kecil. Karena kita cuma mau nunjukin ini bukan pemateri. Nah, ini bukan pemateri, ini moderator. Secara visual. Karena kalau seandainya kita buat sama besar nih, orang bingung. Oh, misal nih, teman-teman HMPS gitu ada yang misalnya Dela gitu kan, Dela jadi moderator, terus di sampingnya foto saya gitu, Bimo, Dela, fotonya sama besar, fontnya sama dan segalanya macam sama gitu. Habis itu dibuat di sana di atasnya kelas desain. 85% orang pasti ngira saya sama Dela pasti pematerinya. Untuk first glance ya, maksudnya untuk pandangan pertama langsung oh pematerinya 2. Kenapa? Karena nggak ada sifat variatifnya di situ. Tapi kalau seandainya foto Dela dibuat lebih kecil, di pojok gitu kan. Nah, pasti langsung tahu, oh Dela moderator nih pasti. Oh pematerinya Bimo. Dela apa nih? Nah, pasti orang langsung mikirin gitu. Nah, itu namanya point of variatif. Yang ketiga adalah persuasif. Persuasif ini lebih ke penekanan. Mana informasi yang lebih penting? Kalau seandainya teman-teman ngebuat sebuah acara, seminar, yang dijual itu apa? Pematerinya kan. Artinya pematerinya harus punya sifat persuasif yang lebih besar. Bisa jadi kontennya dibuat lebih besar, fotonya lebih besar, lalu informasi-informasi lainnya bisa dibuat lebih kecil supaya informasi dari pematerinya bisa menonjol gitu. Misalnya kayak kita mau buat seminar Nadiem Makarim gitu. Masa iya sih Nadiem Makarim ini kita buat kecil, terus free konsumsinya kita buat besar gitu. Ya memang iya orang itu kalau seminar kan jadi konsumsi. Cuma ini Nadiem Makarim loh, masa iya lu kecilin gitu. Nah, artinya kita harus paham juga apa nih informasi yang mau kita persuasifin ke masyarakat gitu, atau ke calon pembaca desain kita. Kalau seandainya memang itu yang penting, misalnya nih kayak saya gitu. Kalau seandainya di kelas desain HMPS akuntansi, kalau yang saya lihat persuasifnya adalah tema, bukan pemateri gitu. Karena saya bukan siapa-siapa gitu. Yang di persuasif itu adalah tema. Gimana caranya dari ini teman-teman itu bisa desain gitu. Artinya yang dijual pertama kali itu adalah urgensinya. Maka yang bisa dijual atau yang bisa dipersuasifin adalah headline dan temanya. Pematerinya bisa kecil di bawah. Tapi kalau seandainya tiba-tiba yang isi kelas desain adalah Pak Jokowi, ya nggak mungkin Pak Jokowinya kalian buat kecil. Ya Pak Jokowinya harus dibuat gede. Ini Jokowi loh gitu. Atau seminar kebudayaan gitu. Pak Wisnu Tama gitu kan. Ya harus dibuat besar lah. Masa dibuat kecil gitu. Kan yang dijual kan Pak Wisnu Tamanya. Bisa jadi dengan Pak Wisnu Tama, acaranya jadi rame. Tapi kalau sampai Pak Wisnu Tamanya dibuat kecil, ya bisa jadi nanti malah nggak ada yang hadir karena nggak ngelihat loh ada Pak Wisnu Tama ternyata. Seperti itu ya, poin persuasif. Nah, selanjutnya adalah dosa yang paling banyak dilakukan sama semua teman-teman saya. Bahkan murid saya banyak sekali salah dalam melakukan perspektif. Jadi perspektif itu adalah bagaimana kita memposisikan foto yang beragam, tapi sama. Jadi perspektif itu adalah bagaimana cara kita melihat suatu foto. Nanti kita bakal bedah, teman-teman pasti langsung bakal sadar yang mana yang salah gitu. Ini yang benar, yang ini yang salah. Yang benar itu misal gini, kalau seandainya pemateri, ya, gimana caranya kita itu memposisikan foto seakan-akan mereka itu dalam satu tempat. Bagaimana caranya? Menyamakan ukuran kepala. Kalau saya teman-teman ikut kelas desain di luar sana, pasti mereka berkata bisa pakai grid, bisa pakai ini, terus bisa disesuaikan perspektifnya pakai tools ini. Teman-teman bisa lihat, bisa analisa fotonya. Nggak perlu ngabisin waktu.
cukup samakan ukuran kepala dan teman-teman pasti dapat perspektifnya. Jadi kalau saya foto pemateri itu kan biasanya teman-teman dapat yang full body. Biasanya dapat yang pas foto. Biasa dapat terus yang atau foto selfie lah atau apa gitu kan. Karena materi kita kadang ada unik-unik gitu fotonya kan. Nah itu gimana caranya teman-teman jadiin semua foto itu jadi satu perspektif. Nah caranya adalah kita menyesuaikan ukuran kepala. Mungkin saya bakal tunjukin beberapa poster buatan saya akhir-akhir ini ya. Buat ngasih perspektif ke teman-teman. Nah, yang benar ini seperti ini yang pertama. Ini kalau seandainya teman-teman ini masuknya ke konsistensi juga ya, point of repetitif. Nah, ini kalau seandainya pematerinya sama, terus ya sama lah pokoknya. Terus ini bisanya pemateri moderator. Nah, walau ukurannya kecil, tapi lihat perspektifnya sama. Ukuran kepalanya, rasio ukuran kepala sama buletannya itu sama. Nah, ini yang dimaksud dengan perspektif. Nah, ini yang sering salah. Pematerinya satu, kepalanya kecil, yang satu ngadep banget gitu, kayak di depan lensa gitu kan. Terus yang satu pematerinya pas foto, terus yang satu foto selfie gitu. Nah, itu harus teman-teman perbaiki lah. Jangan lagi, ini dosa yang paling banyak banget dibuat dan salah satu cara paling gampang untuk menetralisir dosa ini adalah dengan menyamakan ukuran kepalanya. Jadi teman-teman cukup samain ukuran kepalanya dan bagus desainnya. Insya Allah bakal jadi bagus desainnya. Oke ya. Oke. Selanjutnya kita bakalan ngebedah desain ya. Sebelumnya ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan, gitu. Tapi saya pakai desain dari HMPS Akuntansi supaya teman-teman bisa lebih relate. Oh ternyata kita salahnya di sini. Gitu. Oh ternyata kita kurang tepatnya di sini. Jadi teman-teman bisa langsung belajar. Karena bagi saya, nggak perlu teman-teman belajar teori, baca buku, lihat ratusan video desain kalau seandainya teman-teman nggak tahu masalah yang teman-teman hadapi sendiri. Gitu. Kalau seandainya teman-teman belajar teori desain buat ikut kelas desain di mana-mana, bayar jutaan gitu. Tapi masalah desain di HMPS nggak selesai untuk apa? Karena ini temanya adalah improve your design skills untuk HMPS akuntansi lebih baik kan. Artinya kita juga harus tahu nih desain akuntansi kira-kira sejauh ini apa yang bisa dikoreksi. Saya izin ya sama desainernya nanti. Yang pertama, ini udah saya bilang tadi. Ya, coba kita lihat ukuran kepalanya gitu. Dari Sultan Rifandi, nggak usah deh, nih, dari ukuran foto deh. Ini sampai perut, yang ini sampai dada, yang ini sampai dada, yang ini sampai perut. Gitu. Gak ada yang konsisten. Coba kita lihat ukuran kepalanya, ini kecil, ini agak besar, ini sedang, ini besar gitu. Nah ini dari poin perspektif aja udah salah. Ini dari segi perspektif aja udah salah. Nah dari perspektif aja udah salah. Artinya apa PR-nya bisa dilakukan? Samakan ukuran kepala pematerinya. Samakan ukuran kepala pematerinya. Jadi PR-nya adalah samakan ukuran kepala. Nah, lalu tentang alignment, tentang rata kiri, rata kanan, alignment. Nih, nggak rapi nih. Ini oke, rata kiri. Benar. Rata kiri. Benar. Rata kiri. Nggak, belum. Nih, masih ada, ini belum rata nih. Ini masih ada space di sini. Rata kiri. Ini belum. Nih, ini nggak rata kiri. Alignment. Poinnya adalah nggak konsisten rata kirinya. Nah, terus ini juga. Ini seharusnya bisa dibuat rata kiri sama ini. Ini dipindahkan ke sini. Oke. Terus kalau seandainya untuk judul ini juga space-nya nggak sama nih ya. Ini space ini nggak sama. Nah, kanan kirinya nggak sama. Ini juga space kanan kirinya nggak sama. Ini space kanan kirinya nggak sama. Nah, ini juga atas bawah kanan kirinya juga nggak sama. Ini juga bisa dipindahin ke sini. Ini bisa dibuat rata kiri. Nah, itu lumayan banyak kan? Terus juga untuk space sosial medianya ini bawahnya bagus. Cuman untuk icon-icon ini bisa lebih dikecilin. Kenapa?
Karena orang jadi fokus sama ikonnya gitu. Orang nggak fokus jadi sama informasinya. Terlalu besar masih icon. Ini udah bener, rata tengah. Ini udah bener, rata tengah. Itu aja. Kita hitung jumlah font. Boleh? 1, 2. Oke, 2. Lolos. Ya, 2. Lolos. 3 ya sama yang ini gitu. Sama sosial. Cuman boleh ya sosmed kalau seni elemen minor. Oke, jadi ini. Ya, ini aja lah kesalahannya. Saya kasih nilai 7/10 lah. Ya. Nah, ini juga saya bilang tadi. Barusan tadi masalah perspektif. Saya waktu sudut pandang pertama langsung ngira si Hanifah ini adalah pemateri juga. Pemateri juga. Kita bahas dari perspektif dulu. Beda ya ukuran kepalanya. Perspektif. Lagi-lagi perspektif. Ini masih masih beberapa poster yang saya koreksi. Coba teman-teman lihat poster HMPS yang lain. Baik dari HMPS yang lain dah pokoknya. Pasti banyak kejadian seperti ini. Oke, perspektif lagi-lagi. Terus di sini juga persuasifnya nggak ada ya. Persuasif point of persuasifnya nggak ada. Ya, artinya apa? Dia terlalu menyamakan nih kedudukannya gitu. Nah, terlalu menyamakan kedudukannya antara pembicara sama moderator. Terus layoutnya udah oke. Saya kalau lihat dari akuntansi layout udah nggak bermasalah deh. Ada sih satu yang agak bermasalah. Cuman kalau untuk kebanyakan udah nggak bermasalah gitu. Karena udah ternyata gini, teman-teman tanpa sadar juga udah mulai memahami layout kan. Teman-teman udah mulai tahu dari mana alur kita ngebaca gitu. Cuman ada satu nih yang sangat kocak ya. Di sini kita hitung jumlah font ya. 1, ini 2. Ini sama pembicara dan moderatornya beda, 3. Dr. Yustar, Hanifah, ini 4. Beda lagi fontnya sama yang atas-atas. Minggu, nah ini ada teman-teman tahu nggak? Font Minggu 18 April sama font Dr. Yustar sama atau enggak? Beda ya. Kalau dari mana beda? Kan mirip. Lihat dari G-nya. Lihat dari G-nya. Nah, lihat dari G-nya. Lihat dari huruf A-nya. Beda ya, ini 5. Font yang live on Zoom meeting sama kontak person ini sama. Cuman beda dari yang atas. Tahu dari mana? Lihat B-nya. B di sini lebih gedut, lebih pendek, sedangkan D di sini lebih panjang. Artinya ini berdua fontnya 6. Total yang digunakan adalah 6. Kalau seandainya kita hitung sama ini 7. 7 font. Rekomendasinya berapa? Rekomendasinya 2. Berarti sudah offset 5 font ya. Sudah offset 5 font. Kenapa? Karena variasi dalam font itu ngebuat desain itu rame tanpa alasan yang jelas. Jadi ngebuat desain itu rumit. Jadi ngebuat desain itu kayak rumit sendiri gitu. Kayak ya kita tuh pengen lu ngapa sih ribet sendiri. Nah, ibaratnya gitu deh. Kalau font terlalu banyak menggunakan font itu ibaratnya kayak gitu. Jadi kita kayak terlalu memperibet desain kita sendiri gitu. Padahal kalau saya pakai 1 atau 2 font aja udah cukup banget. Ya. Nah, selanjutnya kalau seandainya untuk poster-poster seperti ini, jangan takut teman-teman untuk cari referensi. Gitu. Jangan takut untuk cari referensi. Oh ya, kita belum ngomongin margin ya. Ini marginnya salah nih. Ini marginnya beda ya. Ini marginnya segini, yang ini lihat di sebelah sini, lebih tipis. Berarti nilai saya kurangi deh 6/10. Ini marginnya. Nah, ini marginnya benar. Ini marginnya oke, benar. Nah, tapi kalau di sini teman-teman jangan takut untuk lihat referensi. Jadi kalau seandainya teman-teman udah nggak punya idea lagi gitu, teman-teman bisa pakai template Canva. Terus teman-teman juga bisa pakai referensi-referensi yang lain gitu. Ini bisa kita dari margin aja udah nggak tepat nih, spesies segini, yang ini udah mepet banget sama garis potong. Terus ini kalau seandainya tengah, ini saya jamin nggak rata tengah nih, harus exportnya nggak pas di tengah. Terus foto-fotonya juga banyak yang dekat, terus juga HMPS-nya terlalu mepet gitu. Karena jarak margin itu dia biasanya perbandingannya 2,5. Perbandingannya 2,5 dari seluruhnya. Jadi mungkin kalau di Canva itu udah ada margin bawaannya. Nah, bahkan Canva sendiri udah tahu kalau setiap desain itu wajib pakai margin. Ya.
gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, kalau misalnya teman-teman mau buat poster-poster kayak gini, teman-teman misalnya cari e-sport poster gitu. Simple lah kalau seandainya simple e-sport poster. Nah, teman-teman cukup cari yang simple-simple aja. Coba cari yang simple-simple gitu. Misalnya kayak ini gitu. Nah, kan sederhana. Atau yang ini. Nah, lebih bagus gitu. Lebih rapi. Teman-teman kalau seandainya mau cari yang lain, misalnya langsung e-sport poster. Nah, tapi kalau e-sport itu biasanya temanya nyablak-nyablak gitu ya. Nah, ini juga bagus. Sederhana gitu. Terus kalau seandainya kan buat yang gini-gini susah gitu kan, efek-efeknya terlalu banyak, yang kayak gini juga boleh. Habis itu. Jadi jangan takut lihat referensi. Jangan takut lihat referensi. Nggak ada yang marah kalau lihat referensi. Yang nggak boleh itu nyontek. Kayak plus mungkin saya ngomongin lisensi font ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau beli font A ya, atau mau nyari font, itu saya bisa saranin. Jadi lisensi font itu ya, kita kembali ke fontnya. Saya lupa nyampein. Tapi ini saya selalu sampein teman-teman kalau seandainya dalam font. Jadi font itu teman-teman harus perhatiin lisensi. Jadi lisensi font itu ada restricted. Terus ada lisensinya free personal. Ya. Free personal. Ada free komersial. Restricted ini apa? Restricted ini tertutup. Artinya apa? Teman-teman nggak bisa pakai fontnya kalau teman-teman nggak beli. Titik. Contohnya kayak di desain-desain. Contohnya kalau seandainya teman-teman di font bundles. Saya kerja buat font bundles. Nah, jadi font di font bundles ini teman-teman nggak bisa pakai kalau seandainya teman-teman nggak beli. Teman-teman harus beli fontnya baru bisa pakai. Contoh-contohnya. Oke ya. Nah, ini misalnya harganya 228.000, 214.000 satu font. Ini ada 257.000 gitu. Oke ya. Itu untuk restrict. Selanjutnya kita masuk ke free personal. Teman-teman yang suka download dari Dafont, hati-hati. Karena Dafont 95% adalah free personal use. Artinya apa? Boleh dipakai, tapi hanya untuk personal dan tidak menghasilkan keuntungan. Artinya kalau seandainya teman-teman bikin acaranya pakai fee, boleh nggak pakai font yang personal use? Nggak boleh. Karena teman-teman dapat duit dari desain yang teman-teman pakai font itu. Teman-teman bikin desain bansos, bahkan sekalipun bansos, teman-teman pakai font yang personal use, gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, lihatin di sini. Free for personal use. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di atas tulisan download free personal use. Lihat lagi, free for personal use. Demo free for personal use. Artinya teman-teman nggak boleh pakai font ini untuk mendapatkan keuntungan. Mau teman-teman buat untuk bikin logo terus dijual ke klien, mau bikin poster terus dijual ke klien, mau bikin itu acara yang pakai fee terus keuntungannya buat organisasi, itu nggak boleh. Hanya boleh digunakan untuk yang tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Bikin konten di sosial media pribadi, bikin portofolio, itu boleh. Nah, selanjutnya adalah free komersial. Nah, free komersial ini baru boleh teman-teman pakai untuk apa aja. Cara dapatnya gampang, di mana font free personal commercial use di Google Fonts. fonts.google.com. Semua fonts di sini
gratis untuk dipakai untuk apa aja. Mau dipakai untuk bikin logo, mau dipakai untuk bikin poster, mau bikin, ya serah dah, mau ngasilin keuntungan 2 miliar sekalipun, silahkan dipakai. Gitu. Selanjutnya, selain font Google Font, ada namanya font Squirrel. Nah, kalau font Squirrel ini juga semua yang ada di sini commercial use. Jadi teman-teman nggak perlu takut download font kalau seandainya dari 2 website ini karena semuanya sudah commercial use. Dan kalau seandainya Google Font itu dia lebih ke font-font yang formal gitu loh. Nah, tapi kalau seandainya untuk font Squirrel ini dia lebih variatif, lebih banyak yang dekoratif fontnya. Jadi sesuaikan aja sama kemauan teman-teman. Cukup ya mungkin. Nah, ini contohnya kayak SPD Foster. Ini nggak ada nih di Google Font, tapi ada di sini. Fontnya dari font Squirrel. Oke. Mungkin itu aja tentang dasar dari desain. Nanti bakal ada tugas yang diserahkan sama mungkin panitia. Saya sudah titipkan tugasnya. Tugasnya adalah sederhana. Teman-teman cukup analisa desain yang saya berikan. Di mana salahnya. Dah. Bikin di Word ya. Setelah bikin Word, lampirin posternya, terus teman-teman ketik dari segi warnanya, dari segi layoutnya, dari segi ya pokoknya dari poin-poin yang kita bahas ini dia salahnya di mana. Tugasnya gitu aja. Cuma untuk memastikan teman-teman memperhatikan materi ini. Karena kalau misalnya teman-teman nggak paham sama desain, ini ibaratnya. Kalau misalnya teman-teman nggak paham sama kaidah, jangan bermimpi untuk jago desain. Nah, itu sih kejamnya sih seperti itu. Bahasa kasarnya sih seperti itu. Kalau saya teman-teman nggak paham kaidah, jangan bermimpi untuk jadi jago desain. Pahami dulu kaidahnya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami kaidah. Tapi sekarang dunia udah lebih cepat, dunia lebih gampang diakses, pasti bisa lebih cepat. Intinya terus belajar. Terus belajar. Ya, dan mungkin di pertemuan selanjutnya kita bakalan remake poster yang teman-teman bikin. Jadi mungkin pelatihan dan rapat kerja atau bincang seputar akuntansi ini bakal kita remake posternya. Jadi teman-teman bisa lebih relate gitu. Seharusnya poster teman-teman itu bagaimana. Seperti itu ya. Mungkin masih ada waktu. Jadi mungkin saya tunjukin poster yang saya buat terakhir kali. Kita bedah bareng-bareng. Ya. Jadi ini dari segi font, cuman pakai satu font. Cuman pakai satu font. Ya. Ini nama fontnya Montserrat. Cuman pakai satu font. Oke. Terus kita lihat dari perspektifnya. Headline rata tengah, tema rata tengah, pembicara atau yang lain-lain ini. Lihat. Bu Amani kan ada di tengah. Saya bikin dia rata tengah. Pak Idris Hemai ada di kiri, saya buat dia rata kiri. Pak Profesor Muhammad Din itu ada di sebelah kanan. Jadi kita buat rata kanan. Boleh? Boleh. Ukuran kepala sama. Perspektif sama. Semuanya saya potong sampai perut bagian atas, sampai ulu hati dan dada. Moderatornya juga saya buat sampai dada. Point of persuasif ada, pemateri besar, moderator kecil. Terus proximity kelihatan. Headline, tema, pemateri, ini waktunya. Terus ini juga di kelompok-kelompokan ya. Ini juga ada sponsor dan segala macamnya. Di sini ada kontak person. Dan ini semuanya rata kiri. Gak perlu ribet untuk membuat desain yang bagus. Cukup ikutin kaidah, desain teman-teman pasti udah 80% bagus. 20%-nya diserahkan sama kreativitas teman-teman untuk ngebuat elemen itu bagusnya gimana. Dan kita bakalan pakai Canva, karena Canva udah nyediain 20%-nya. Canva itu udah nyediain 20% estetiknya. Tinggal kita bagaimana otak kita mengakomodir 80%-nya dalam desain. Jadi bahasanya adalah desain di Canva bakalan lebih cepat bagus. Karena kalau desain di aplikasi kayak Illustrator, Photoshop, itu kita ngebuat semuanya dari awal. Itu kita ngebuat semua dari awal. Kita ngebuat background dari awal, elemen dari awal, logo dari awal. Semua itu benar-benar dari awal semuanya. Tapi kalau dari Canva,
kita bisa pakai apa yang dari Canva dan hasilnya bakal lebih cepat dan lebih bagus. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah merhatiin dan mencoba fokus. Ya, semoga bermanfaat. Ingatlah, kalau seandainya dalam menguasai sesuatu, teman-teman harus bisa kuasain dasarnya. Sebelum teman-teman tahu aljabar, teman-teman pasti belajar ngitung dulu. Teman-teman pasti belajar ABC dulu. Sampai teman-teman ngeh kalau ternyata huruf sama angka bisa disatukan dan jadi aljabar. Dan itulah awal dari mimpi buruk kita semua ya. Aljabar. Nah, ini seperti itu. Ketika kita ingin belajar sebuah desain ya, kita harus pahami semua elemen-elemennya. Aljabar elemennya cuma 2. Angka, 3 deh. Angka, huruf, rumus. Udah, aljabar elemen cuma 3. Tapi kalau desain elemennya banyak. Ini masih ada loh yang belum saya masukin. Masih ada yang kayak elemen, terus juga apalagi ya, background. Itu banyak banget yang belum dimasukin elemennya. Cuman bisa dikecilkan jadi 5 elemen dasar ini. Teman-teman kuasai 5 elemen ini, jangan deh kuasai. Mengerti dan paham 5 ini, desain teman-teman udah pasti 80% bagus. Jamin, 80% bagus. Ibaratnya kita harus bisa menguasai angka untuk menghitung, menguasai huruf untuk membaca, dan menguasai keduanya untuk menghitung aljabar. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Nanti saya share ya materinya, baik yang sudah dicoret-coret maupun yang tidak dicoret-coret untuk teman-teman. Itu aja mungkin dari saya serahkan ke moderator. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, baik seputar materi ataupun dunia desain yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Bimo atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya untuk teman-teman semua adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan bisa dengan room chat Zoom atau langsung menonaktifkan mic dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Kepada teman-teman dipersilahkan. Bimo mau nanya. Ya, silakan. Kalau yang tadi terkait yang masalah itu Bim kayak foto-foto gitu berarti butuh skill nggak sih? Maksudnya kan kita masih kayak ngeliat gimana bisa nyamain gitu. Berarti kan itu kayak butuh skill sendiri nggak sih buat kayak biarin perspektifnya itu sama-sama gitu di antara foto pembicara gitu. Oke, sebenarnya nggak butuh. Ya kalau misalnya teman-teman ikut pelatihan desain yang lain, teman-teman sebenarnya dikatakan teman-teman butuh. Cuma sebenarnya teman-teman nggak butuh. Saya coba contohin. Ada nggak ya desain yang materinya rame-rame? Saya coba lihat brief desain saya. Oh, ada nih. Maaf ya sebelumnya saya share file desain dari organisasi lain. Berhubung ini saya kerjain. Saya gantinya. Wow, nge-lag sekali. Ya, udah kelihatan ya. Oke, jadi ini katakanlah ini pakai software Adobe Illustrator. Ya, jadi teman-teman gimana caranya 4 foto ini semuanya bisa sama perspektifnya. Yang pertama adalah teman-teman silahkan minta foto lain kalau seandainya teman-teman nggak sesuai sama perspektifnya. Misalnya kayak foto Profesor Dr. Yusar tadi, terlalu gede banget tuh fotonya, kepalanya gitu. Ya teman-teman tinggal minta aja sebenarnya foto yang lain, Pak, ada foto yang lain nggak? Nah, kalau nggak ada, artinya teman-teman nyamain perspektifnya dari scale foto yang paling kecil.
kayaknya gini. Nah, misal seperti ini. Kalau seandainya saya sama ini, saya samain ukuran fotonya gitu kan. Nah, pasti beda-beda gitu. Pasti beda-beda. Kenapa? Karena badannya aja udah beda-beda. Badannya udah beda-beda. Dan perspektifnya juga pasti beda-beda. Itu kita lihat. Yang ini badannya gede banget gitu. Dan fotonya sampai perut. Yang ini badannya biasa aja, tapi fotonya sampai ulu hati. Yang ini badannya biasa aja, fotonya sampai perut. Yang ini badannya biasa aja, fotonya sampai ulu hati. Semuanya beda-beda. Nah, gimana cara yang paling gampang untuk menyamakan perspektif, menyamakan ukuran kepala? Gimana caranya? Ini misalnya saya pakai full rectangle gitu. Kalau di Canva juga bisa ada ya toolsnya. Misalnya saya tandainnya, saya mau jadiin kepala siapa nih buat acuan. Paling gampang untuk menjadikan kepala acuan adalah cari kepala yang paling besar. Dari kepala yang paling besar. Mana nih kepala yang paling besar? Yang ini. Kakak yang ini. Jadi kita ukur kepalanya. Kita jadiin kotak ini loh. Nah, terus kita masukin ukuran-ukuran kepalanya. Ya. Nah, misalnya segini. Artinya kita beresin kepala-kepala lainnya itu ukurannya juga kayak gini gitu. Kita pindahin ke sini. Sebentar ya. Ya. Jadi kan kalau seandainya di sini kepalanya ini kan masih lebih kecil dari frame. Nah, kita tinggal gedein aja, sesuaiin kepalanya. Kayak segede ini. Habis itu kita pindahin lagi kotaknya ke yang lain. Misalnya ke abang yang ini. Ini juga masih kekecilan ya dari frame-nya. Kita tinggal gedein lagi. Nah, udah. Habis itu kita pindahin lagi ke sini. Ukuran pecinya jangan dimasukin ya. Kita masukin ke ukuran kepala ya, jangan pecinya. Dikatakanlah segini. Sesuaikan aja. Oke. Udah, kalau seandainya kita udah semua ukuran kepalanya udah disesuaikan, tinggal kita samain fotonya. Tinggal kita atur. Misalnya kita mau samping-sampingan. Ini kita reflect biar lebih natural gitu. Ini misalnya saja, gitu. Misalnya saja. Nah. Terus kita lihat lagi nih. Ini kira-kira ada nggak sih kepala yang masih kekecilan atau masih kebesaran? Nah, kalau saya ada yang kayak gitu ya tinggal gedein atau kecil lagi. Kalau menurut saya ini agak perlu digedein dikit lagi. Sampai kita ngerasa orang ini ada di satu tempat. Ya. Foto secara bersamaan. Oke. Ya udah kalau udah gitu ya kita tinggal bagi-bagi aja mau foto gimana. Misalnya kita mau pakai frame yang bulat. Ya udah tinggal samain aja misalnya frame yang bulat kan. Misalnya frame-nya bulat gitu. Kayak gini. Kayak gini. Nah, ini kalau seandainya udah seperti ini, udah pasti bakal sama. Nah, ini kalau seandainya di Illustrator bikin frame bulat kayak gini aja udah ribet banget. Kalau seandainya di Canva udah gampang banget, tinggal masukin frame-nya aja udah ada bawaannya, tinggal masukin fotonya udah jadi. Nah, ketika seandainya udah kayak gini, ya udah, ini perspektifnya udah sama. Teman-teman tinggal susun aja. Nah, jadi lebih sederhana gitu. Jadi
bisa dengan metode menyamakan ukuran kepala. Jadi teman-teman nggak perlu belajar perspektif yang gimana-gimana, punya skill yang gimana-gimana. Kalau udah kayak gini, udah sama berarti ukurannya. Udah di perspektifnya. Coba cuman banyak kejadian tuh kayak gini. Ya, kayak gini. Ini fotonya sampai perut, ya udah sampai perut. Ini fotonya kadang di sini. Ini fotonya kadang di sini gitu kan. Ini fotonya kadang di sini terus kecil gitu. Ini udah gatel banget mata saya kalau udah ngeliat kayak gini, sumpah. Udah gatel banget. Coba ini bandingin sama yang tadi. Lebih enak dilihat yang ini. Karena perspektifnya sama. Tuh, mungkin semoga ngejawab. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini mau keren banget jawabnya. Kak Bimo ada pertanyaan di kolom room chat Zoom, yaitu dari Aurelia Almira. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana cara desain poster untuk sel produk biar menarik minat calon konsumen ya Kak? Apa ada kaidahnya sendiri seperti lebih banyak gambar produk dalam satu foto atau hanya satu foto produk? Atau seperti lebih banyak tulisan atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Maaf Kak, masih di mute. Maaf ya. Jadi ini udah masuk ke branding sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam foto produk itu, atau dalam self produk itu, atau katakanlah kita punya produk, kita mau jualan. Pertama kita harus lihat dulu, produk apa yang dijual. Oke, produk apa yang dijual. Kalau misalnya produk jasa yang dijual, kira-kira apa yang perlu kita tonjolkan? Pasti jasanya kan. Otomatis yang pasti bakal banyak keluar itu adalah konten tentang jasa kita, bukan foto produknya. Coba lihat website atau Instagramnya Gojek. Nah, tapi kalau misalnya kita jual itu adalah barang pakai, makanan, skincare, masker, dan segala macamnya, nah itu biasanya dia foto produknya lebih besar. Kenapa? Karena makanan, karena skincare dan segala macamnya gitu. Orang itu nggak peduli masalah makanan. Orang itu nggak peduli apa yang ada di makanan itu. Kalau seandainya makanan itu menarik, teman-teman pernah nggak lihat ramen? Kayaknya pengen banget gitu. Sumpah enak banget ramen gitu. Hujan-hujan gitu makan ramen. Begitu dia di ingredients-nya ngandung babi gitu. Kan fail gitu. Nah, ya kayak gitu gitu. Jadi gini aja deh gampangnya. Nih saya kasih tips life hack lagi ya. Buat teman-teman yang mau buka atau mau lihat tren bisnis atau apakah desain bisnis teman-teman, buka Behance. Behance.net. Ya. Di sini adalah website portofolio orang-orang yang gila-gila ya, orang-orang penggila desain. Dan di sini adalah salah satu tempat produk desain. Nah, teman-teman bisa search di sini misalnya sosial, misalnya teman-teman jual makanan, sosial media, food. Nah, coba teman-teman bisa lihat. Misalnya di sini. Kita lihat yang di sini ya. Kita lihat. Nah, lihat gimana caranya dia menghantarkan menu makanannya. Lebih bagus foto produk atau ada desainnya ya, Bang? Ya kalau saya namanya makanan, ya ditonjolkan produknya lah. Ya makanannya yang ditonjolkan. Kita lihat. Desainnya cuma tulisan aja kan 1-2. Ini tulisannya cuma Astana Hamburger. Udah, nggak ada lagi. Yang ini tulisannya cuma Vose Pelete para Restir. Udah, nggak ada lagi. Ini contohnya lain. Teman-teman bisa jadiin ini referensi. Nah, jadi ini referensi. Oke, nggak puas, coba cari yang lain. Nah, enaknya di Behance adalah orang-orang di sini tuh profesional gitu. Jadi bukan orang-orang yang 1-2 hari ngedesain gitu. Jadi teman-teman tahu ini kualitasnya, kalibernya gimana gitu. Tapi gini, ketika kita belajar dari orang yang udah jago, ya kita pasti pasti taraf pemula kita itu beda sama kita belajar sama orang yang baru belajar. Pasti beda gitu. Nah, ini misalnya lain, ini dia nyontohinnya pakai sosial media puzzle. Oke, coba ini makanan ya. Coba kita masuk ke skincare. Nah,
skincare sosial media. Nah, coba lihat dari skincare, kira-kira mereka nekanin kemana? Mereka nekaninnya kira-kira kemana? Ke produknya atau ke informasi produknya? Misal ini, Skin Club sosial media. Nah, ternyata dia lebih banyakin foto klien atau foto produk. Nah, desainnya sederhana banget. Ini bahkan difoto di tanah. Ini bahkan difoto di tanah loh. Nah, ini bahkan foto di tanah. Ini desainnya cuma gini-gini doang. Karena apa? Karena ini selera cewek banget. Skincare itu target marketingnya siapa sih? Cewek kan? Ya, buat desain yang cewek itu suka sama desainnya. Karena apa ya? Cewek itu unik. Dia tuh bisa ngebeli barang bukan karena fungsinya, bukan karena bahan, bukan karena harga, tapi karena lucu. Gue beli barang ini karena desainnya lucu. Gue beli barang ini karena desain kemasannya lucu. Gue sering banget denger itu gitu. Nah, artinya kita manfaatkan kelemahan cewek yang satu itu untuk ngejual produk kita. Membuat desain yang lucu. Nah, desain lucu itu gimana? Gitu. Ini yang gini contohnya. Gemes banget gitu. Nah, ini misalnya seperti ini. Nggak perlu ribet-ribet nih. Dia cuma foto produknya sama di background pasir loh. Cuma dikasih shadow sedikit, udah. Gak ada yang aneh-aneh. Ini mungkin di sebelah kanan lebih aneh ya, lebih susah. Tapi coba lihat yang di tengah. Itu tulisan cewek, discover. Udah gitu doang. Ini contohnya. Nah, ini udah estetik. Ini kalau untuk cewek udah estetik banget. Ini udah parah. Nah, artinya harus dilihat juga. Harus dilihat juga apa nih produknya teman-teman jual. Nah, habis itu disesuaikan. Kalau seandainya teman-teman nggak sanggup buat yang kayak gitu, ya cari referensi yang lebih sederhana gimana. Dan desain-desain kayak gitu tuh bisa loh dibuat di Canva. Ini bisa loh dibuat di Canva. Gampang banget bikin di Canva. Dan coba bayangin, desain kayak gini, bagusnya desain kayak gini, teman-teman bisa buat di Canva gitu. Udah software gratis, teman-teman nggak perlu ngeluarin duit lagi untuk softwarenya. Jangan kalau teman-teman pakai Adobe langganannya 3 juta sampai 7 juta setahun. Gitu. Ya kalau penjualannya balik gitu. Nah, ini contohnya lain ya. Contoh lain dari ini. Cuman ini kebalik teman-teman lah. Kalau gue sih nggak suka desainnya seperti ini. Gue lebih suka desain yang estetik kayak tadi. Ini kembali lagi ke produk teman-teman. Buntu search behance.net, cari produk apa kira-kira. Karena di sini tuh, karena saya tahu tren desain itu lagi ada apa. Ya. Desain itu lagi trennya apa, model yang gimana, itu dari Behance. Karena orang-orang Behance ini orangnya update banget buat nge-update portofolio mereka. Dan masih banyak ratusan lagi yang belum teman-teman lihat. Masih 1-2 dan kita udah tahu. Semoga menjawab ya. Silahkan kalau ada lagi. Baik, untuk teman-teman yang masih penasaran dan ingin bertanya, bisa langsung aja diajukan. Ini karena udah tidak ada pertanyaan yang masuk dan materinya udah jelas banget yang dijelasin oleh Kak Bimo. Terima kasih Kak Bimo atas waktunya, materinya luar biasa, tips and tricks yang dijelasin juga benar-benar detail. Terima kasih banyak. Kemudian untuk teman-teman juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan nanti mengenai analisa desain. Sekali lagi terima kasih Kak Bimo.
Akhir kalam dari saya, Nadia Andita, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga moderator hari ini. Alhamdulillah, semoga ilmunya dapat kita terapkan ya teman-teman, amin. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk mengisi absen ya. Linknya sudah ditaruh di kolom chat Zoom ini. Baik, acara terakhir hari ini yaitu pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Ihsan Kamil. Kepada Kak Ihsan Kamil, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Allah ya Karim, ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syagaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi gfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana zi'na ilma warzuqna fahma. Allahumma fahna ma'allamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya Mia Melinda selaku Master of Ceremony pada hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hadirin sekalian. Jangan lupa untuk mengikuti kelas desain kedua sekaligus terakhir pada 5 Juni nanti ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.